menyimak dan ternyata memang masih ada harapan itu. Namun kalau kita lihat tadi dari logika masyarakat dengan logika MK tentunya berbeda ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya diskualifikasi ini tidak mungkin ataupun kecil kemungkinan untuk dilakukan. Tapi pemilu atau pemungutan suara ulang, apakah itu bisa dilakukan? Ya, tentu saja yang paling sahih, paling valid itu adalah putusan MK. Jadi kita harus tunggu ya bagaimanapun. Analisis yang saya lakukan adalah melihat kronologis, dinamika persidangan, dan juga proses pembuktian yang kita bisa simak. Kenapa saya sampai kepada kejutan yang mungkin itu adalah pemungutan suara ulang di sejumlah daerah atau wilayah? Kenapa tidak di pemungutan suara ulang seluruh wilayah? Karena memang setelah saya baca dokumen kesimpulan, selain dalil soal putusan MK nomor 90, putusan DKPP, dan nepotisme yang disebut sebagai nepotisme implikasi dari abuse of power terkoordinasi ya dari paslon nomor urut 3, dalil-dalil itu lebih menyorot pada wilayah-wilayah dan daerah-daerah tertentu. Contoh, soal penjabat yang didalilkan oleh paslon nomor 1 tidak netral. Itu didalilkan terjadi di Kalimantan Barat, di Jawa Barat, lalu kemudian di Sumatera Utara, di kabupaten kotanya, di sejumlah daerah ya. Nah, sehingga dengan demikian karena yang disasar itu adalah sejumlah daerah, maka saya menduga mahkamah itu dalam memutus, tadi kita sudah bahas ya, ada pendekatan yang disebut dengan determinatif. Pendekatan memutus mahkamah atau pengadilan di dunia terkait perselisihan hasil pemilu itu ada sejumlah pendekatan. Yang pertama preskriptif. Preskriptif itu apapun jenis pelanggarannya pokoknya dibatalkan hasilnya. Yang kedua determinatif. Determinatif ini kalau ada pelanggaran dilihat signifikansinya. Yang ketiga tuh campuran. Kadang dia determinatif, kadang dia preskriptif. Mahkamah itu kalau berkaitan dengan kecurangan lebih banyak determinatif, memperhitungkan signifikansi terhadap perolehan suara dan hasil. Nah, jadi karena yang didalilkan itu tidak menyeluruh, misalnya soal politisasi bansos, soal politisasi aparatur sipil negara, ketidaknetralan penjabat, lalu ketidaknetralan kepala desa dan perangkat desa, yang memang disorot itu di wilayah dan daerah tertentu. Contoh soal misalnya pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo itu didalilkan kan 18 titik atau 50% itu di Jawa Tengah. Lalu kemudian pembagian bansos bermuatan politik misalnya yang diklaim oleh nomor 1 dan nomor 3 itu oleh Erlangga Hartarto ada di NTB misalnya ya, Zulkifli Hasan di daerah tertentu. Jadi mahkamah akan melihat lokus, melihat daerah-daerah tersebut lalu menghubungkannya dengan signifikansi hasil. Signifikansi hasil itu jangan dibayangkan karena ada pelanggaran langsung ini diubah hasilnya dan MK menentukan siapa yang dapat suara paling banyak 50% plus 1. Tidak bisa langsung memberikan putusan begitu ya? Kalau dari refleksi pilkada seperti itu, jadi mahkamah akan mengatakan pemungutan suara ulang here and there, di sana, di sini, seperti misalnya pernah terjadi di Pilgub Jambi karena terkait dengan validitas pemilih yang meragukan, dia memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Nah, ini juga dugaan saya mahkamah akan berfokus pada daerah-daerah yang disebutkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan tersebut karena mahkamah akan menghubungkannya, tadi kita sudah bahas ya, untuk menang itu harus dapat 50% plus 1. Jadi daerah-daerah tadi apakah kalau dikuantifikasi angkanya itu akan membuat perolehan suara itu tidak mencapai 50% plus 1. Misalnya, oh ternyata setelah dihitung-hitung itu tuh bisa di daerah-daerah tadi, Jawa Barat, Kalimantan Barat begitu ya. Bali kan dia mendalilkan penjabat di situ. Oh ternyata 10% tuh dari total perolehan dari total suara sah. Jadi kan dia mempengaruhi perolehan suara dong. Artinya mempertimbangkan kuantitas. Betul. Bagaimana menghitung signifikansi dampak dari pelanggaran atau kecurangan terhadap suara di daerah yang terjadi kecurangan atau pelanggaran tersebut. Nah, jadi dengan demikian mahkamah mengatakan, oh ternyata di daerah-daerah ini walaupun mahkamah tidak menyebut
angka-angka yang seperti saya sebut tadi ya. Contohnya nih, di Indragiri Hulu. Di Indragiri Hulu itu ada kejadian petugas KPPS membakar surat suara cuman beberapa lembar dengan tujuan merusak surat suara dengan cara yang tidak sesuai prosedur dengan tujuan supaya tidak dicurangi. Tapi itu menyalahi prosedur. Nah, selisih antara calon yang menjadi pemenang dengan yang menggugat ke MK itu adalah sejumlah pemilih yang ada di TPS itu. Jadi kalau semua pemilih di TPS itu mengubah pilihannya, maka perolehan suara pemenang itu akan bergeser. Padahal yang dirusak itu surat suara hanya beberapa lembar. Nah, mahkamah menggunakan logika tersebut. Walaupun mahkamah tidak menyebut karena suara yang dibakar begini, ini begini, mahkamah langsung memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Jadi mahkamah itu menggunakan logika dampak dari kecurangan dan berapa jumlah pemilih di sana itu kemudian menjadi alasan argumen untuk mengukur signifikansi. Oke, baik, artinya pemungutan suara mungkin saja dilakukan, namun dilakukan sebagian melihat kepada aspek-aspek dan juga pertimbangan. Itu yang paling memungkinkan, paling realistis kalau mengikuti proses persidangan. Tetapi lagi-lagi ya, ini analisis orang yang tidak membaca semua alat bukti, hanya mendasarkan pada penelitian yang dilakukan dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dan juga dinamika persidangan. Dan tentunya pengamatan persidangan yang sudah terjadi 3 minggu terakhir ini. Siapa tahu ada kejutan diskualifikasi, apakah mungkin tidak pernah yang ada tidak mungkin, ya? Tidak mungkin untuk Mahkamah Konstitusi. Baik, dari berbagai kemungkinan ada juga kemungkinan bahwasanya akan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi menolak berbagai dalil, seluruh dalil dari pemohon begitu, dan tetap melanggengkan keusuhan Prabowo Gibran. Ada juga pakar yang menilai bahwasanya hal tersebut dilakukan karena menimbang kepada bagaimana hasil dari Prabowo Gibran yang terbesar sepanjang sejarah perpolitikan juga Pilpres 96 juta, sehingga ditakutkan apabila didiskualifikasi ini akan terjadi dinamika di masyarakat. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertimbangan-pertimbangan tersebut. Saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan putusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara ini. Seberapa besar kepercayaannya Bapak? Kenapa? Kita harus percayakan pada mereka. Saya dan Pak Mahfud pasti tidak akan bicara soal materi karena kewenangan itu ada di sana. Ya, oke, kita tunggu. Sama aja, sama. Yuk. Sukses Pak. Semangat Pak. Oh, nggak boleh berdiri tuh. Acara ini dipersembahkan oleh Maiki Rumah Terbaik bersama masyarakat membangun negeri. Terima kasih. Pemilunya 5 tahun sekali, tapi pemilunya harus luber jurdil. Dan ini menjadi pembelajaran bagi mahkamah, bagi kita semua, bahwa kalau ikut pemilu ya semua tuh harus dipatuhi, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan ini pun proses persidangan yang bagi pasangan calon nomor 2 dia berkepentingan, karena sebagai pemenang tentu dia ingin mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan legitimasi dari publik, termasuk juga legitimasi dari institusi penegak keadilan pemilu. Jadi saya kira kalau ada yang berpikir terlalu melompat gitu ya, mengatakan ini suara rakyat 96 juta tidak dihargai. Makanya saya bilang mahkamah pasti pendekatannya tidak serta-merta memerintahkan pemungutan suara ulang di semua TPS, tetapi di TPS-TPS atau di daerah-daerah yang terdampak, yang dapat dibuktikan di dalam sebuah persidangan memang telah terjadi pelanggaran terhadap asas prinsip pemilu gitu. Mbak Titi, ini tentunya ketika kita melihat dinamika perpolitikan saat ini, yang kita nantikan adalah after effect ataupun setelah ini seperti apa begitu ya. Dinamika masyarakat mungkin bisa saja terjadi, tapi kalau kita melihat kepada politik sebagai salah satu proses kompromi. Karena kalau kita lihat di berbagai proses politik akhirnya mereka bersatu kembali. Anda melihat peluang itu seperti apa? Kalau merujuk kepada 2019 ya, bukan hanya 2019 sih, 2014, 2019, politik akomodatif ya. Kalau saya menyebut politik pragmatis akomodatif,
itu sangat mungkin terjadi. 2019 bagaimana kita melihat polarisasi di masyarakat yang begitu luar biasa, tapi ternyata elitnya begitu cepat rekonsiliasi. Itulah pembelajaran. Tidak perlu menunggu lama ya. Betul. Bahkan mungkin broken heart-nya atau patah hatinya pemilih belum pulih ya, elitnya sudah berkompromi politik. Nah, kalau melihat pembelajaran 2019 ini sebenarnya jadi pembelajaran buat kita di 2024, bahwa dalam pemilu itu jangan sepenuhnya taken for granted memberikan dukungan hidup dan mati gitu ya, bahwa kepercayaan itu 100% diberikan kepada calon. Sisakan kontrol di dalam kepercayaan itu dengan menempatkan selesai dari bilik suara, saya sudah memberikan tugas untuk mengartikulasikan kedaulatan rakyat. Setelah itu saya akan kembali menjadi warga negara yang melakukan peran kontrol terhadap pejabat terpilih. Jadi dengan demikian maka siapapun pemimpin yang terpilih, kita akan selalu menjadi warga negara yang memainkan peran kontrol terhadap mereka. Baik, Mbak Titi, artinya apakah Anda setuju bahwasanya ini menjadi pembelajaran politik bagi seluruh masyarakat Indonesia? Betul, jangan memilih karena bansos, jangan memilih semata karena politik uang. Bansos dalam artian begini, kalau kita memilih misalnya bansos itu prosedurnya benar, itu tidak masalah. Tetapi jangan pernah memilih karena kepentingan-kepentingan pragmatis, transaksional, karena ini pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Bansos itu adalah hak rakyat. Itu perintah pasal 34 Undang-Undang Dasar, di mana menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adalah perbuatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan kalau kemudian hak rakyat yang diberikan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar lalu dipolitisasi untuk kepentingan politik praktis dengan pesan-pesan elektoral yang menyimpangi amanat konstitusi begitu. Jadi bagi saya sih biasakan kita memilih pemimpin itu karena kita punya alasan yang logis, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan memang berdasarkan gagasan gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini selaku pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia atas informasinya pada hari ini, dan mudah-mudahan kita nantikan bersama nanti seperti apa jalannya proses dari pengumuman hasil sengketa Pilpres 2024. Pemirsa, kami dapat sampaikan kepada Anda bahwasanya saat ini situasi dan kondisi di Mahkamah Konstitusi masih terpantau kondusif dan sejumlah pengamanan masih terus diberlakukan. Kita akan nantikan masih bersama saya Camar Henda, tetaplah di Breaking News.